Lagi viral banget nih tentang si bapak botak ini nih ya, yang selalu menyenggol Bunda Maya. Padahal dulu itu 20 tahun yang lalu tuh kehamilan si Muljem itu ditutup-tutupi sampai memakai cadar dan juga gamis yang benar-benar besar sekali untuk menutupi kehamilannya di luar nikah. Dan sekarang dibongkar sendiri sama si bapak botak itu. Ngapain coba ya? Ditutupin dulu itu kehamilan si Sapea itu ya. Si Muljem itu lagi mengandung anaknya yang bernama Sapea, hasil dari luar nikah, hasil dari perselingkuhan antara si bapak botak dan juga si Muljem. Akibat dari perselingkuhan akhirnya menciptakan perceraian yang berujung perpisahan kepada pernikahan Bunda Maya Estianti. Dan alhamdulillah sekarang Bunda Maya sudah hidup bahagia dengan Irwan Musyri yang tajir melintir, kaya raya, penuh kasih sayang dan juga diratukan sama Irwan Musyri. Tapi ini kayaknya si bapak botak ini nggak terima kalau seandainya Bunda Maya itu hidupnya bahagia, bergelimangan harta, selalu diratukan oleh suaminya. Akhirnya selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Kemarin itu lagi viral juga tuh pernikahan si Elrumi di TikTok, itu lagi rame banget. Dan yang kocaknya lagi yang bikin aku itu terheran-heran serta ketawa, karena dia itu pinter banget membulak-balikan fakta. Dia yang selingkuh sama si Muljem sampai hamil di luar nikah, dia juga yang nuduh Bunda Maya selingkuh. Aneh gitu. Kok bisa gitu laki-laki lemes seperti ini kerja di politik sebagai DPR RI gitu? Nggak pantas banget kalau menurut saya. Karena laki-laki sejati itu mulutnya bisa dijaga gitu, nggak lemes seperti perempuan. Kalau ini hobi banget nyinyir gitu, hobi banget nyenggol mantan istri yang udah bahagia sama suaminya sekarang. Padahal Bunda Maya itu udah menutup rapat-rapat rasa kecewa, rasa sakit yang diberikan oleh si Ahmad Dhani ini. Gue jadi gedek banget setiap ada postingan yang lewat tentang nih bapak botak ini, mulutnya itu loh. Terus dia itu bangga banget dengan perselingkuhan. Ternyata si Mulan Jameela ini nikah sama si Pak D ini tuh bukan istri satu-satunya, tapi dia bener-bener udah beberapa kali diselingkuhi. Dan itu blak-blakan loh. Buset, mendingan Bunda Maya ya. Bener apa kata Bunda Maya, Allah itu memberikan jodoh yang tidak baik dulu, lalu memberikan jodoh yang terbaik di akhir nanti. Seperti Irwan Musyri, laki-laki yang mencintai Bunda Maya setulus hati, yang meratukan Bunda Maya dengan bergelimangan harta, laki-laki yang tajir melintir dan tidak suka nyinyir gitu. Itulah laki-laki yang tulen, laki-laki yang sejati itu. Bukan seperti dia. Semoga aja dengan kasusnya ini terungkap kembali, dia itu bisa dipecat dari kerjaannya. Gue itu seneng banget kalau dia dipecat dari kerjaannya. Karena nggak cocok banget loh orang politik terjun di DPR RI tapi mulutnya lemes, suka membongkar aib sendiri, mengungkit-ungkit aib sendiri. Sampai di pernikahan si Elrumi kemarin itu jadi perkara. Padahal Bunda Maya nggak pernah nyenggol dia, nggak pernah bilang dia di dalam siraman waktu pas mau pernikahan Elrumi itu. Bunda Maya itu cuman berdoa semoga Siva itu bisa membahagiakan Elrumi, bisa memeluknya setiap hari, bisa memberikan kasih sayang dan kehangatan setiap hari untuk Elrumi. Karena Bunda Maya pernah dilarang untuk bertemu, bahkan waktu anaknya itu ulang tahun, Bunda Maya sampai manjat ke pagar gara-gara pengen ketemu sama anaknya dan ngucapin ulang tahun. Itu saking kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal itu tuh hak asuh itu jatuhnya ke Bunda Maya karena dia itu main duit. Dan akhirnya hak asuh jatuh ke tangan bapak botak ini. Dengan kesabarannya itu berbuah hasil punya anak-anak yang soleh, yang sayang kepada ibunya, punya suami yang cinta, yang sayang dan juga perhatian banget. Sosok Irwan Musyri itu benar-benar sosok laki-laki idaman semua wanita ya, benar-benar luar biasa. Buat Pade botak ya, nggak usah nyinyirin terus Bunda Maya. Bunda Maya itu udah bahagia sama Bang Irwan Musyri. Bunda Maya itu udah tenang hidupnya,
udah bergelimangan harta dan tidak lagi disakitin hatinya. Irwan Musri juga nggak mau ikut campur sama urusan kalian di masa lalu. Sudah menutup rapat, kenapa lu itu terus bongkar? Gua heran deh, anak lu itu nggak mau disentil sama netizen, tapi lu nyentil netizen terus. Ntar giliran udah kebongkar semua tuh ya, kenangan-kenangan di sosial media. Hancur lu karir lu. Aku yakin karir lu bakalan hancur. Semoga aja itu bisa berdampak sama pemutusan kerja atau pemecatan dalam kerja di DPR RI. Udah nggak jadi musisi lagi lu, didepak dari DPR RI, mau ngapain lagi? Ntar ujung-ujungnya ngerengek-rengek, minta maaf ke Bunda Maya. Semoga aja Bunda Maya nggak pernah memaafin orang kayak gitu di mulutnya, amit-amit. Nyinyir banget, udah kayak perempuan, laki-laki juga. Ini orang tuanya dulu ngidam apa sih ya? Kayaknya ngidam petasan Janwe, sampai mulutnya itu bertak. Bener-bener lemes banget, cowok-cowok juga, ampun, idih, amit-amit, botak.